Kembali kita bertemu di sini di Devilisius Official Channel. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan suatu apapun, selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Video episode kali ini kita akan membahas mod upgrade untuk center thrower dengan lumens output 2600. Keren kan? Unit apa yang akan kita pakai sebagai bahan di video kita kali ini? Kita intip dulu dikit. Mars C8. Mars C8 mungkin bagi Anda branding ini nggak terkenal, atau mungkin Anda belum kenal, atau Anda belum tahu. Tapi satu hal yang langsung eye catching ke saya, sehingga saya langsung membeli unit ini ketika Mars C8 ini pertama keluar, adalah soal masalah bezel stainless. Waktu itu yang saya lihatnya saya lihat bezel stainless. Kenapa ini eye catching, kenapa ini menarik buat saya? Karena posisi bezel stainlessnya di sini, dia thread dari bezel stainlessnya ini ada di sisi dalam dinding headnya. Jadi di sisi dalam, bukan di sisi luar. Kalau C8 terus Astrolook itu kan rata-rata dia ada di sisi luar, tapi kalau yang ini dia ada di sisi dalam, persis seperti bezel-bezel yang ada di unit-unitnya merek Sovereign ya. Nah, ini menariknya seperti apa? Jadi sebelumnya kita sudah tahu bahwa yang namanya bezel stainless, terlebih lagi dengan bahan hot rod SUS 304 stainless steel, itu mungkin bagi Anda yang biasa bermain fabrikasi sudah nggak asing lagi dengan yang namanya bahan hot rod SUS 304, dan pasti sudah hafal karakteristiknya seperti apa. Nah, bezel stainless ini kan berfungsi untuk membuang panas yang pertama, yang kedua mungkin dia untuk strike untuk menyerang, yang ketiga jelas fashionable, yang keempat adalah bisa digunakan sebagai glass breaker atau pemecah kaca dalam keadaan darurat emergency. Nah, di sini saya fokusnya ke fungsi bezel sebagai penyebar panas. Ketika si bezel stainless ini memiliki thread, dengan kondisi threadnya ada di sisi dalam bagian head, otomatis konstruksinya akan seperti ini. Jadi ini reflektor, ini bezel stainlessnya, dia akan terkontak direct atau langsung. Ini efeknya seperti apa? Efeknya adalah ketika si reflektor ini panas, otomatis sebelum dia panas tersebut distribusinya ke hose atau casing, dia sudah langsung ke bezel stainlessnya, sehingga penyebaran panasnya dia akan lebih fokus ke depan daripada ke belakang. Itu yang menarik. Yang kedua, Mars C8 ini konstruksi headnya dia sudah model integrated head, dan bahan untuk headnya itu dindingnya tebal banget, seperti bisa Anda lihat di foto berikut. Unit ini menggunakan standarnya menggunakan SST 40. Silahkan Anda ganti LED-nya menggunakan SST 40.2. Antara SST 40 dan SST 40.2 itu bedanya seperti apa? Secara fisik tidak ada beda, tapi secara spesifikasi data itu jelas berbeda. SST 40 dia main di 15 watt, sedangkan SST 40.2 itu outputnya lebih tinggi di 17 watt. Dia lebih efisien, dia lebih terang, dan lumensnya juga lebih tinggi. Dan ini menggunakan MCPCB 20 mili. Jadi catat, silahkan Anda ganti LED-nya menggunakan SST 40.2 17 watt dengan MCPCB 20 mili. Itu langkah yang pertama. Langkah yang kedua, standar bawaannya dari Mars C8 ini dia menggunakan 3 mode: low, medium, high. Di high mode hasil pengukurannya dia mengeluarkan output 6 ampere sekian gitu loh. Jadi 6, sekian, tapi nggak sampai di 6,5 ampere. Dan ternyata setelah saya teliti lebih lanjut, Mars C8 ini driver standarnya untuk SST 40 memiliki sebuah hidden group. Hidden group itu terdiri dari 4 mode: low, medium, high, dan ada tambahan satu lagi, itu turbo. Di turbo mode pengukuran terbaca
konstan di 6,5 ampere. Nah, bagaimana caranya untuk mengaktifkan atau mengonkan atau men-switch group ke hidden groupnya itu? Di bagian driver di sini, ini ada sebuah logo bintang. Ada sebuah logo bintang yang di tengahnya ada sekat. Ada sekat seperti ini, tinggal Anda join dengan solder ya. Dengan solder Anda join sedikit aja, tinggal dititik. Kalau dia sudah terjoin seperti ini, otomatis hidden group tersebut sudah on dan sudah aktif. Nanti isinya ada 4 mode: low, medium, high, turbo. Itu langkah kedua yang harus Anda lakukan, dan hasil pengukuran di turbo modenya dia konstan di 6,5 ampere. Langkah ketiga yang harus Anda lakukan adalah melakukan bypass gate pada MOSFET dengan sistem overcurrent. Turbo modenya dia akan lebih tinggi lagi, ampere outputnya akan naik lagi, konstan di 7 ampere. Nah, seperti apa cara untuk melakukan bypass gate di MOSFET? Anda bisa cari referensinya di internet, itu banyak. Terus langkah keempat yang harus Anda lakukan untuk melengkapi mode upgrade seperti biasa, kita harus melakukan bypass spring agar kontaktor dari baterai ke driver ataupun dari baterai ke switch ini sempurna. Jadi bypassnya di 2 tempat, driver dan switch. Langkah kelima yang harus Anda lakukan adalah, jika Anda sudah melakukan bypass gate di MOSFET drivernya, berarti Anda harus menggunakan baterai 21700 ya bos, catat 21700 dengan drain current di atas 25 ampere. Tapi jika Anda tidak melakukan bypass gate di MOSFET drivernya, Anda cukup menggunakan baterai 21700 dengan drain current minimal 15 ampere, itu sudah cukup. Kita sudah di outdoor Mars C8 yang tadi kita set. Mari kita tes seperti apa. Isi 4 mode ya: low, medium, high, turbo. Oke, jarak 80 sampai 100 meter masih tercover dengan jelas. Kita lanjut lagi, jarak 200 meter masih tercover dengan jelas. Kita naik lagi, wow, 450 meter masih tercover dengan jelas, sangat jelas sekali. Kita lanjut lagi, wow, 600 meter bos, 600 meter itu tepatnya 604 meter. Bangunan yang ada di sana 604 meter tercover dengan jelas. Spotnya tebel, solid. Jadi dengan posisi settingan yang seperti saya ajarkan tadi, Anda tidak perlu lagi susah-susah untuk didom. Jadi Anda tidak akan mengalami loss dari lumen hanya untuk menaikkan jangkauan trownya. Karena posisinya kalau LED kita didom secara lumen, dia pasti drop, itu yang pertama. Yang kedua, tint warna cahayanya dia juga pasti akan turun menjadi lebih warm. LED, semua jenis LED jika didom pasti seperti itu. Ini 450 meter, sangat jelas. Dan yang di sana 604 meter. Kita sudah lihat beam shot profilnya seperti apa, terutama untuk long throw-nya, dan itu surprise banget buat saya karena setelah saya melakukan bypass gate di MOSFET drivernya, saya belum melakukan outdoor test, baru di video yang di depan ini tadi. Terus bagi Anda yang tidak melakukan bypass FET di drivernya, tidak ada masalah karena Anda sudah mendapatkan output 6,5 ampere di turbo modenya. Dengan
output driver 6,5 ampere tersebut ya, senter ini untuk ngelibas jarak 500 meter enteng, jadi nggak ada masalah. Dan menurut data spesifikasi dari produk SST 40.2 ini, jika dia memang disuplai dengan arus konstan di 7 ampere, output lumennya adalah antara 2400 sampai 2600. Ini yang tambah bikin menarik lagi. Karena apa? Astrolux FT03 dengan varian SST 40 ini mengeluarkan output di angka yang sama 2400. Jadi ini mungkin nanti akan kita compare beamshotnya seperti apa. Astrolux FT03 versi SST 40 tarung dengan Mars C8 settingan maksimal yang punya kita ini. Nanti akan kita upload di sini videonya. Pokoknya stay tune. Yang jelas Anda memiliki sebuah alternatif produk yang nyaman digenggam, mudah dikantongin, mudah dibawa masuk tas gitu kan, dengan profil pencahayaan yang maksimal. Mungkin demikian video kita kali ini. Jika memang Anda merasa bermanfaat, silahkan like. Semua ilmu yang kita share di sini adalah gratis. Insya Allah ini menjadi amal jariah berkelanjutan bagi saya nantinya. Dan satu lagi, bagi Anda yang memang ingin memiliki unit Mars C8 ini dengan setting yang sudah jadi, Anda tinggal pakai. Ini sudah kita siapkan stoknya untuk di toko kita yang ada di Tokopedia. Linknya ada di deskripsi, silahkan langsung dicek. Jangan lupa subscribe agar Anda tidak ketinggalan video berikutnya. Terima kasih.